Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di malam hari ba'da maghrib, yakni ngaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasrul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah mulai membicarakan makalah yang ke-37 dari bab rubai, yang merupakan makalah terakhir dari bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, makalah yang ke-37 bab rubai ini merupakan makalah atau pangandikan dari sebagian ahli hikmah yang menyatakan jami'ul ibadati minal ubudiyyati arba'atun: al-wafa'u bil uhud wal muhafadzatu 'alal hudud was sabru 'alal mafqud war ridha bil mawjud. Jami'ul ibadati, seluruh ibadah, minal ubudiyyati, dari pengabdian. Ini Amnawi memberikan penjelasan min arkanil islami, maksudnya dari rukun-rukun Islam. Arba'atun, ada 4 hal. Yang pertama, al-wafa'u bil uhud, yakni menepati janji atau melaksanakan janji. Wal muhafadzatu 'alal hudud, yang kedua menjaga terhadap batas-batas. Wasabru 'alal mafqud, sabar atas
hal-hal yang tidak ada atau yang hilang, waridha bil maujud, dan ridha dengan yang ada. Nah, poin yang pertama kemarin sudah kita bahas, al-wafa'u bil uhud, menepati janji atau melaksanakan janji. Dan terkait dengan al-wafa' bil uhud ini, Imam Nawawi memberikan penjelasan singkat, wa huwa ada'u faraidillah ta'ala. Yang dimaksud dengan menepati janji di sini ini adalah dengan melaksanakan apa-apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin berikutnya, wal muhafadzatu 'alal hudud. Menjaga batas-batas. Nah, menjaga batas-batas ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan, wa huwa ijtinabu muharramatillah ta'ala. Yang dimaksud dengan menjaga batas-batas di sini adalah dengan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin yang al-wafa' bil uhud itu isinya melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, kalau yang al-muhafadzah bil hudud atau al-muhafadzah 'alal hudud ini intinya adalah dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Bapak dan ibu yang dihormati Allah SWT, yang dimuliakan Allah SWT, saya kira saya sudah sering itu menyampaikan bahwa yang namanya agama kita, agama Islam itu ajarannya secara garis besar itu kan memang ada dua, ya, yaitu ada yang berupa perintah. Nah, perintah-perintah itu hal yang difardukan oleh Allah, ya, yang diwajibkan oleh Allah, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya, berbakti kepada kedua orang tua, menyembelih kurban, ya, dan seterusnya. Semua perbuatan baik, ya, yang diperintahkan itu, ya, kalau kita ini ingin menepati janji kita dengan Allah, ya, yang merupakan kewajiban-kewajiban itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sisi yang lain ada hal-hal yang dilarang oleh Allah, ya, atau diharamkan oleh Allah. Nah, itulah yang harus kita hindari, harus kita jaga untuk tidak dilakukan, ya. Nah, sekali lagi, ya, dua hal itu, ya, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu merupakan ya, boleh dikatakan inti dari ibadah itu, ya. Yang kemarin sudah kita singgung itu bahwa ibadah itu intinya ada 4, lah yang 2 itu, ya, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu. Ya. Nah, di sini kalau kemarin teks yang digunakan oleh ba'dul hukama atau sebagian hikmah itu al-wafa bil uhud, yakni menepati janji. Lah, yang poin kedua ini istilah yang
digunakan adalah al-muhafadzah 'alal hudud, menjaga batas-batas. Ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, misalnya Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu menyatakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batas-batas yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu kalian jangan mendekatinya. Jadi mendekati batas-batas yang telah Allah tetapkan itu dilarang. Ya. Biasanya kalau ada larangan, ya ada batas tertentu, kok kita itu melewati batas itu, ya berarti sudah masuk di dalam yang dilarang itu. Ya. Dalam ayat yang lain, misalnya Allah menyatakan wa tilka hududullahi wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Dan itulah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, dan barang siapa yang melanggar batas-batas itu atau melewati batas-batas itu, maka sungguhnya orang yang melewati batas itu termasuk orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, orang yang aniaya terhadap dirinya sendiri. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ya, Imam Nawawi ketika memberikan penjelasan terhadap istilah al-muhafadzah 'alal uqud, al-muhafadzah 'alal hudud, maksud saya ya, menjaga batas-batas itu dengan memberikan syarah wahwa ijtinabu muharramatillahi, yakni menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan hal yang diharamkan oleh Allah, ini saya kira bisa berbentuk banyak hal ya. Jadi barangkali yang mungkin paling kita kenal ya tentu saja adalah terkait dengan makanan dan minuman ya. Kita kan tahu itu ada hal-hal yang dilarang oleh Allah atau diharapkan oleh Allah ya. Misalnya kalau makanan itu seperti misalnya babi misalnya ya, itu yang paling terkenal lah ya. Lalu kalau misalnya minuman itu adalah khamr ya, itu jelas ya, hal yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, sehingga ya kalau kita ingin menjadi orang yang disebut sebagai mau beribadah kepada Allah ya bentuk ibadah itu diantaranya dengan cara meninggalkan yang haram itu, menjauhi yang haram itu ya. Jadi kalau kemarin al-wafa bil uqud ya, menepati janji yang isinya adalah dengan menjalankan apa-apa yang difardukan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Nah, yang ini muhafadzah 'alal hudud ya, yakni meninggalkan larangan Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Dalam hal makanan contohnya tadi itu. Nah, yang perlu juga kita ketahui yang terkait dengan makanan maupun minuman ini ada makanan dan minuman yang memang dari segi zatnya sendiri ya, pada dirinya sendiri itu memang jelas haram ya. Ya tadi itu seperti babi, seperti arak misalnya, khamr itu ya, itu
secara substantif ya, dari segi zatnya sendiri memang sudah haram itu. Mbok diapa-apakan tetap haram ya begitu. Tapi yang justru perlu kita juga fahami dengan baik ya, bahwa yang namanya makanan itu bisa jadi dari sisi zatnya sebenarnya halal ya, tetapi bisa menjadi haram karena apa? Ya bisa jadi karena memang di dalam apa namanya mendapatkannya itu dengan cara yang haram. Ya. Contoh misalnya apa namanya ya, ayam itu ya jelas halalnya ya, tapi kalau cara menyembelihnya tidak benar bisa jatuh ke haram ya, misalnya begitu. Atau cara menyembelihnya benar tapi ternyata dalam hal mendapatkannya dari hasil curian misalnya, nah itu meskipun yang semula apa namanya halal itu bisa haram itu. Nah ini yang kita harus hati-hati ya. Nah, kita ini apa namanya ya, kalau terkait dengan hal-hal yang haram karena zatnya itu ya insya Allah lah kita itu sudah dengan mudah itu untuk menghindari. Insya Allah lah kita itu tidak minum arak, tidak makan babi begitu ya. Tapi jangan-jangan kita itu apa namanya masih memakan atau meminum hal-hal yang sebenarnya memang dari segi zatnya haram, tetapi dari segi mendapatkannya tidak halal misalnya, sehingga ya jatuhnya menjadi haram juga. Nah ini yang saya kira kita harus betul-betul hati-hati ya. Lalu bisa juga ya sebenarnya yang kita makan itu dari segi zatnya sudah halal ya, lalu kemudian cara menyembelihnya sudah betul ya berarti halal, lalu kemudian cara mendapatkannya juga halal ya. Tapi maaf ya, kalau kemudian di dalam mengkonsumsi itu sampai kemudian dengan berlebihan ya, nah itu juga bisa menjadi haram juga ya. Jadi yang dilarang bukan ayamnya tadi ya, tapi israfnya itu, berlebihannya itu yang dilarang, yang haram gitu ya. Al-Quran dengan sangat tegas itu menyatakan kulu washrobu wala tusrifu, makanlah kalian ya, minumlah kalian ya, wala tusrifu, tetapi jangan apa namanya berlebihan ya, karena berlebihan itu tidak baik ya, itu termasuk mubadzir ya. Padahal Al-Quran menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa sungguhnya orang-orang yang bertindak mubadzir ya, berlebihan itu termasuk temannya setan ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang perlu juga kita ketahui bahwa yang namanya yang haram itu atau yang diharamkan Allah itu tidak hanya terkait dengan persoalan makanan minuman ya, perbuatan itu juga banyak yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah ya, seperti mencuri, memfitnah ya, membuli, ngerasani ya, itu semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan kalau kita ingin disebut sebagai orang yang beribadah ya, ibadah kita ya harus meliputi diantaranya ya dengan meninggalkan yang dilarang itu tadi, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT ya. Di samping perbuatan termasuk perkataan ya, perkataan itu perkataan yang jorok, perkataan yang apa menyakiti orang ya, itu juga dilarang ya.
Ya, karena di samping perbuatan, kalau perkataan itu menyakiti orang juga sama. Ya, saya kira kita sudah sering mendengar ya sabda Nabi yang menyatakan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang selamat dari gangguan tangan maupun lisannya. Nah, tangan itu ya berupa perbuatan, ya lisan itu berupa perkataan. Sehingga sekali lagi banyak itu perkataan-perkataan yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau disebut sebagai orang yang ahli ibadah, ya mau tidak mau ya perkataan-perkataan yang dilarang itu juga kita hindari. Nah, tidak hanya itu juga, termasuk sikap ya, sikap itu juga ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sikap batin terutama ya, jadi perbuatan-perbuatan hati kita ya, misalnya hasud, dengki, ria, sombong ya, itu kan perbuatan yang muncul dari hati itu, penyakit hati itu, sikap diri kita itu. Nah, itu juga dilarang oleh Allah SWT, diharamkan Allah SWT. Nah, tentu saja kalau dilarang berarti harus dihindari kalau kita ini mau disebut sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya poin yang kedua ini sebagai pelengkap dari poin yang pertama. Ya, kalau yang pertama itu terkait dengan menepati janji dalam konotasi melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah. Nah, poin yang kedua ini menjaga hudud, ya, al-muhafadzah 'alal hudud, menjaga batas-batas yang konotasinya adalah dengan meninggalkan atau menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan ya, kalau terkait dengan yang poin pertama kemarin ya, melaksanakan perintah ya, itu prinsipnya prinsipnya adalah mastata'tum ya, semampu ya, fattaqullah mastata'tum. Jadi melaksanakan perintah, melaksanakan kebaikan itu semampu kita. Artinya apa? Kalau memang kita tidak mampu ya tidak menjadi keharusan bagi kita ya. Puasa ya bagi yang mampu, zakat ya bagi yang mampu, haji bagi yang mampu, begitu ya. Tapi kalau terkait dengan poin yang kedua ini, meninggalkan yang haram, ini prinsipnya total itu ya. Jadi yang namanya meninggalkan yang haram itu ya tidak boleh pilih-pilih ya. Tidak bisa kok kemudian lalu waduh saya bolehlah meninggalkan yang itu, saya tidak makan babi, oke, saya tidak minum arak, oke, saya tidak tapi maaf ya, kalau untuk yang satu ini saya masih diizinkan untuk bisa melakukan lah, itu tidak bisa itu ya. Jadi yang terkait dengan meninggalkan yang haram ini sifatnya total ya. Nah, oleh karena itu ya kita memohonlah kepada Allah SWT semoga kita ini ya agar supaya betul-betul oleh Allah dicatat sebagai orang yang ahli ibadah ya. Mudah-mudahan poin yang kedua ini, yakni yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga batas-batas ya, bisa meninggalkan atau menjauhi yang haram, ini kita bisa lakukan ya. Mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan doa kita. Demikian saya kira ya pengajian kali ini, dan mari kita akhiri kajian kita dengan
Berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.